Beyond Time, episode 8. Lagi pula, mereka membawa para ahli yang bisa melawan ubur-ubur raksasa, dan bagi Suking, para ahli itu juga bisa menjadi ancaman baginya. Yang terpenting, sepertinya seseorang dalam kelompok itu, entah kenapa, sengaja memprovokasi ubur-ubur itu. Setelah memastikan di mana mereka berada, Suking mengitari mereka. Langit sudah gelap saat ia mencapai ngarai dan laboratoriumnya. Dengan hati-hati menyimpan semua tanaman obat yang baru dipanennya, ia mulai mengerjakan proyek bolus putih lagi. Meskipun telah menghindari para pemuda dan pemudi yang melarikan diri, seiring malam semakin larut, Suking masih bisa mendengar gemuruh dan dentuman pertarungan mereka. Dan pertarungan itu semakin dekat. Ia mengerutkan kening. Akhirnya, ketika dia mendengar langkah kaki mendekat, dia mendesah. Sambil berdiri, ia berjalan keluar laboratorium menuju cahaya bulan. Dari pintu masuk ngarai, ia mendengar suara-suara panik. Jalannya mengarah ke sini. Semuanya cepat, masuk. Suara-suara itu berasal dari sekelompok anak muda yang compang camping dan berpakaian compang camping. Mereka tampak ketakutan. Di belakang mereka ada sekitar selusin orang yang seusia, lalu 7 atau 8 pengawal, kebanyakan dari mereka terluka dalam berbagai tingkatan. Totalnya, mereka berjumlah lebih dari 20. Saat mereka berlari memasuki ngarai, para pengawal mengambil posisi bertahan di dekat pintu masuk. Sementara itu, para pemuda dan pemudi menghela napas lega dan melihat sekeliling ngarai yang indah. Hampir seketika, mereka melihat Suking berdiri di luar laboratoriumnya. Ada seseorang di sini. Para pemuda dan pemudi berteriak kaget, lalu terhuyung mundur, menjauh dari Suking. Pada saat yang sama, 3 pengawal melesat melewati mereka dan menatap Suking dengan waspada sekaligus penuh niat membunuh. Niat membunuh membuat mata Suking sedingin es. Kemudian, ia menatap melewati para penjaga, ke arah para pemuda dan pemudi. 2 di antara mereka tampak mencolok. Salah satunya tampak sedikit lebih tua dari Suking, mungkin 16 atau 17 tahun. Kondisinya buruk, tetapi alih-alih panik seperti teman-temannya, ia justru waspada dan siaga. Yang satunya lagi adalah seorang wanita muda cantik yang pakaiannya sangat kotor. Ia tampak ketakutan. Namun, Suking telah melihat begitu banyak hal dalam hidupnya sehingga, sekilas, ia tahu bahwa ketakutannya hanyalah akting. Lagi pula, gadis itu memakai sarung tangan yang sangat bersih. Suking, yang sudah sangat berpengalaman dalam menangani racun, tahu bahwa sarung tangan seperti itu punya banyak kegunaan. Misalnya, menaburkan bubuk obat. 8 pengawal, semuanya berlatar belakang kondensasi Ki tingkat ke-6. Sisanya berada di tingkat ke-5 atau lebih rendah. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Orang itu satu-satunya yang berlatar belakang tingkat ke-7. Dan gadis itu adalah orang yang membawa ubur-ubur itu. Para ahli yang melawan ubur-ubur besar tidak ada di sini. Mereka pasti telah membawa ubur-ubur besar itu menjauh dari kelompok utama. Suking terbiasa menilai orang dengan cara seperti ini. Dan mustahil bagi para pemuda dan pemudi ini untuk menyadari bahwa ia hanya perlu sekilas pandang untuk memahami begitu banyak tentang mereka. Namun, para pengawal itu berbeda. Mereka bisa merasakan dinginnya tatapan Suking, dan saat melihat laboratoriumnya di belakangnya, kewaspadaan di mata mereka semakin kuat. Disinilah mereka berada di wilayah terlarang, tempat mereka menemukan ngarai dengan bengkel di dalamnya. Itu hanya bisa menunjukkan satu hal, pemuda di depan mereka ini familiar dengan wilayah terlarang itu, dan mungkin tinggal di dalamnya. Dan itu berarti dia orang yang berbahaya. "Rekan Taois, apakah orang tuamu ada di sini?" tanya seorang penjaga. "Kami tidak punya niat jahat. Kami diserang oleh beberapa monster mutan dan melarikan diri ke sini untuk bersembunyi. Kami akan berangkat saat fajar," kata penjaga lainnya. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami." Para penjaga secara naluriah bersikap sopan. Dan kata-kata mereka mengejutkan para pemuda dan pemudi di belakang mereka. Merasa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, mereka melirik Suking. Pemuda tertua dalam kelompok itu memandang Suking sejenak, dan ekspresinya berubah serius. Sedangkan gadis bersarung tangan itu menatapnya dengan curiga. Lalu ia melirik ke laboratoriumnya, dan samar-samar mencium aroma tanaman obat. Itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan gambaran tentang siapa Suking sebenarnya. Sementara itu, Suking mengerutkan kening sambil mengamati kelompok itu, lalu ke pintu masuk ngarai. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan kembali ke laboratoriumnya. Dengan begitu, ia memberi mereka izin diam-diam untuk tinggal. Melihat itu, para pengawal menghela napas lega. Namun, para pemuda dan pemudi tampak gugup. Satu-satunya pengecualian adalah gadis bersarung tangan itu. Matanya berbinar aneh, lalu ia berbicara dengan nada hati-hati namun terkesan terluka. Kau jahat sekali.
Kita cuma mau sembunyi di sini dari monster mutan itu. Kalau kita keluar sana, kita mati. Suaranya tampaknya membangkitkan simpati pada mereka yang mendengarnya berbicara, dan menyebabkan para pemuda dalam kelompok yang menyukainya tiba-tiba menjadi berani. Benar sekali, bagaimana bisa kau begitu berdarah dingin? Kami tidak punya niat jahat. Kami hanya ingin beristirahat sebentar di sini. Dia kan bukan pemilik wilayah terlarang. Kita nggak perlu minta izin. Beberapa kata lembut saja sudah cukup untuk membuat orang-orang ini marah pada Suking. Mereka memang tidak sampai tersulut amarah, tetapi cukup membuat gadis itu merasa puas dengan dirinya sendiri. Ia suka memanfaatkan orang, dan saat ini, ia ingin tahu lebih banyak tentang pemuda yang mereka temui. Namun, saat itulah cahaya dingin berkilauan dari Suking saat belatinya melesat dengan kecepatan kilat ke arah gadis itu. Wajahnya memucat, tetapi sebelum ia sempat menghindar, belati itu melewati telinganya, mengiris sejumput rambut, lalu menghantam batu di belakangnya. Percikan api beterbangan. Tangan kanan perempuan muda yang terkejut itu menggantung di udara, tempat ia melemparkannya untuk membela diri. Kemudian ia menatap Suking, dan melihatnya balas melotot dengan mata serigala yang dingin dan penuh nafsu membunuh. Tatapan mata Suking itu mengguncangnya hingga ke tulang belulang. Para pengawal dan pemuda serta pemudi lainnya tampak sama terkejutnya. Para pengawal tampak semakin waspada, sementara para pemuda berseru kaget. Sambil menatap gadis itu tajam, Suking menekan niat membunuhnya dan berkata, "Kita bertemu secara kebetulan, seperti sepetak rumput laut yang hanyut. Jangan dorong aku." Lalu ia berjalan kembali ke laboratoriumnya. Ia tampak menyatu dengan cahaya bulan, menjadi sedingin malam. Semua orang di ngarai itu terdiam. Dalam momen singkat itu, banyak orang di ngarai tiba-tiba merasa menghadapi bahaya yang sama menakutkannya dengan ubur-ubur di luar sana. Dalam keheningan, Suking memasuki laboratoriumnya. Kemudian, jeritan mengerikan terdengar dari pintu masuk. Seekor ubur-ubur kecil baru saja menemukan mereka, menusuk salah satu penjaga, menyedot organ-organnya, lalu memasuki ngarai. Dan di belakangnya ada sekawanan ubur-ubur yang berlarian ke depan. Sambil mengerutkan kening, Suking berbalik. Ratusan ubur-ubur berhamburan ke ngarai menuju sekelompok anak muda dan pengawal mereka. Kelompok itu tampak terkejut, tetapi mereka segera melawan. Dan para pengawal itu tampak siap mengorbankan nyawa mereka untuk menghentikan serangan gencar itu. Pemuda yang sebelumnya menarik perhatian Suking, yang berada di level ke-7 kondensasi Ki, melepaskan serangan yang mengirimkan sinar cahaya warna-warni ke arah musuh. Sayangnya, jumlah ubur-ubur terlalu banyak. Terlebih lagi, mereka tampaknya secara alami kebal terhadap teknik magis, sehingga secara signifikan mengurangi kerusakan yang mereka alami saat terkena serangan. Lebih buruk lagi, mereka sangat cepat, memiliki serangan yang tajam dan lincah. Akibatnya, 7 atau 8 orang tewas hanya dalam serangan awal. Seorang pemuda, yang tadinya mengenakan pakaian mewah yang kini compang camping, tampak putus asa ketika seekor ubur-ubur mendekatinya. Ia pun bergegas pergi, meminta bantuan dari teman tingkat 7-nya. "Tuan Muda Bai, tolong." Catatan, nama keluarga Tuan Muda Bai sama dengan nama keluarga Grandmaster Bai. Nama keluarga ini tidak terlalu umum, jadi agak mencolok. Kita lanjut ke alur ceritanya. Seberkas cahaya warna-warni melesat melewati dia, menunda ubur-ubur itu cukup lama hingga pemuda yang ketakutan itu dapat lari ke tempat aman. Suking agak jauh dari pertempuran itu, tetapi beberapa ubur-ubur telah memperhatikannya. 3 dari mereka terbang ke arahnya, siap menusuknya. Matanya berkilauan dengan cahaya dingin, dan ia mengepalkan tangan kanannya. Sambil melompat, ia menghantamkan tinjunya ke salah satu ubur-ubur. Makhluk itu gemetar dan tak mampu menahan kekuatan pukulan, hancur berkeping-keping. Suking tak berhenti sedetik pun. Sebuah belati muncul di tangan kirinya, dan ia melesat menuju 2 ubur-ubur lainnya yang mendekat. Dia jauh lebih cepat dari mereka, dan juga lebih lincah. Dalam sekejap mata, dia melewati mereka, dan keduanya terbelah 2. Para pemuda dan pemudi yang sedang melawan ubur-ubur lainnya melihat hal ini, dan begitu terkejut hingga mereka secara naluriah menuju ke arah Suking. Setelah menyadari bahwa 3 dari mereka telah dibantai, ubur-ubur lainnya membuka mata aneh mereka dan kemudian menyerbu ke arah Suking. Kali ini, kelompoknya beranggotakan 10 orang. Ekspresi Suking tetap sama seperti sebelumnya. Alih-alih mundur, ia malah menerjang maju, meninggalkan bayangan samar. Kemudian, belatinya berkilau dingin saat ia melewati makhluk musuh satu demi satu, meninggalkan suara letupan dan ubur-ubur yang meledak. Saat mereka mati, sejumlah besar mutagen menyebar, menyebabkan tanaman dan vegetasi di ngarai berubah menjadi hitam kehijauan. Termasuk apa yang ada di laboratorium Suking. Para pengawal yang terluka juga terkena dampaknya.
Melihat ngarainya terpengaruh dengan cara ini menyebabkan mata Suking terbakar dengan niat membunuh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia mulai bergerak lagi, lebih cepat dari sebelumnya, belatinya menarik ke kiri dan ke kanan untuk membantai ubur-ubur. Namun, tak lama kemudian ia mengerutkan kening ketika menyadari mutagen itu mengikis bilah belatinya. Dan saat ia terus bertarung, logamnya mulai hancur. Tak ada waktu baginya untuk menyesali belati itu. Tusuk besinya muncul berikutnya, dan ia terus mengiris ubur-ubur. Di saat yang sama, ia mulai menaburkan bubuk racun. Ubur-ubur secara alami kebal terhadap racun, jadi racun itu tidak banyak berpengaruh pada mereka, tetapi Suking tidak menyerah. Lagi pula, racunnya tidak hanya membunuh, tetapi juga dapat menetralkan bau. Sayangnya, senjata Suking tidak berfungsi dengan baik. Tusuk besinya memang tajam, tetapi tidak bisa mengiris sebaik belati. Saat itulah ia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. "Teman, gunakan pedangku." Seberkas cahaya dingin melesat ke arah Suking, dan dia mengulurkan tangan untuk menangkap pedang yang dilemparkan kepadanya oleh pemuda yang dipanggil Tuan Muda Bai. Saat jari-jarinya menggenggam gagang pedang, ia bisa merasakan bahwa pedang itu luar biasa. Saat ia mengayunkannya, cahaya dingin memancar dari pedang itu. Suking bukanlah seorang pendekar pedang, tetapi senjatanya tajam, dan hanya sesaat kemudian, ia telah menebas 7 atau 8 ubur-ubur. Saat bangkai ubur-ubur menumpuk, Suking berlumuran darah biru mereka. Sementara itu, para pengawal dan anak-anak muda yang masih hidup berkumpul di belakangnya, menyaksikan pemandangan itu dengan kaget dan tak percaya. Kuat sekali, dia seorang kultivator tubuh, tapi dia sudah di level berapa? Jangan bilang dia sudah di puncak. Mengingat fluktuasi kekuatan rohnya, aku ragu. Dia lebih terlihat seperti berada di level ke-5 atau ke-6. Basis kultivasi tidak penting. Yang menonjol darinya adalah betapa kejamnya dia. Para pengawal dan anak muda sama-sama tercengang oleh kemampuan bertarung Suking. Bahkan Tuan Muda Bai pun tampak terkejut. Dan wanita muda yang mencurigakan dalam kelompok itu tampak gugup, mengingat betapa mengerikannya Suking. Ia menyembunyikan semua pikiran liciknya. Ia merasakan aura yang sama pada Suking, seperti yang dimiliki beberapa orang di klannya, sehingga mereka dijuluki monster. Monster-monster di klannya adalah orang-orang yang telah membantai banyak musuh, dan setiap kali ia melihat mereka, ia merasa takut. Dan perasaan itu persis sama dengan yang ia rasakan pada Suking. Ia adalah tipe orang yang tak ingin ia provokasi. Lagi pula, dia telah menyelesaikan misinya hari ini. Dia telah memicu serangan ubur-ubur. Soal apakah orang-orang gereja akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari sarang ubur-ubur, itu bukan urusannya. Keadaan ternyata jauh lebih berbahaya dari yang dia duga, dan dia sudah memegang sepotong batu giok di pakaiannya. Sepotong batu giok itu adalah harta karun jimat, dan itu akan memindahkannya dari sini jika perlu. Itulah rencana cadangan daruratnya. Saat ia ragu-ragu untuk menggunakannya atau tidak, sebuah ledakan menggema dari pintu masuk ngarai saat puluhan ubur-ubur menyerbu masuk. Itu membantunya mengambil keputusan. Ia mematahkan slip giok teleportasi, lalu menghilang. Perasaan campur aduk muncul di wajah teman-temannya saat dia menghilang. Suking tetap fokus pada ubur-ubur yang mendekat. Setelah menghitung berapa banyak waktu yang tersisa, ia berdiri di sana, energi dan darahnya bergejolak. Melihat ubur-ubur yang mendekat, ia membuka mulut dan melepaskan raungan. Saat energi dan darahnya berkobar, dan ia menggunakan mantra laut dan gunung, Hobgoblin spektral muncul di belakangnya, dan juga meraung tanpa suara. Ia ganas, dengan tanduk di kepalanya, tubuhnya hitam pekat, seolah-olah baru saja keluar dari mata air kuning. Dan kilauan ungu di matanya memukau siapapun yang melihatnya. Raungan gabungan Suking dan si goblin menyebabkan ubur-ubur yang datang terhenti di tempat, mata mereka terbelalak dan menatap tajam. Bukan mereka saja yang terkejut hingga tak bisa bergerak. Para pemuda dan pemudi di belakang Suking berdiri di sana dengan wajah pucat, menatap bayangan di belakangnya. Gambaran proyeksi energi dan darah. Ini adalah jenis gambaran aneh yang hanya muncul pada puncak penyempurnaan tubuh. Mereka semua terguncang hebat. Ubur-ubur itu juga bisa merasakan betapa ganasnya Suking. Terlebih lagi, racun Suking menutupi aroma kelabang yang tak pernah pudar. Setelah konfrontasi singkat yang menegangkan, ubur-ubur itu perlahan mundur, keluar dari ngarai, dan melayang ke kejauhan. Melihat ini, Suking menghela napas lega, lalu berbalik dan menatap dingin ke arah sekelompok anak muda. Tatapannya terpaku pada tempat gadis bersarung tangan itu berada beberapa saat sebelumnya. Tentu saja, dia tidak ada di sana. Mata Suking menyipit. Sementara itu, beberapa wanita muda begitu ketakutan oleh tatapan Suking hingga mereka menangis.
Sejujurnya, aura mengerikan yang terpancar dari Suking cukup kuat. Ia berdiri di sana di bawah sinar bulan, berlumuran darah biru, matanya sedingin seolah-olah ia juga baru saja keluar dari mata air kuning. Dikombinasikan dengan hobgoblin di belakangnya, ia tampak seperti hantu jahat. Hanya Tuan Muda Bai yang mampu menahan rasa kagum yang dirasakannya di dalam hatinya dan melangkah maju dengan tangan tergenggam. "Tuan, saya Bai Yundong. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, sahabat. Kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada kami pasti akan dibalas dengan kebaikan pula." Melihat tempat yang baru saja dilihat Suking, Bai Yundong menarik napas dalam-dalam dan menambahkan sedikit penjelasan. Gadis yang berteleportasi itu adalah Li Ruolin, yang berasal dari klan yang ahli dalam formasi mantra. Mereka memberinya jimat teleportasi agar ia lebih mudah lolos dari situasi mematikan. "Kalian semua tidak punya yang seperti itu?" tanya Suking sambil menatap Bai Yundong. Bai Yundong tersenyum kecut, dan para pemuda serta pemudi lainnya hanya berdiri di sana dengan tenang. "Kami semua berasal dari klan besar di negeri Valet, tapi tak satu pun dari kami berasal dari garis keturunan utama klan kami, jadi kami lebih banyak pamer daripada berbobot." Suking mengangguk dan melemparkan pedang itu kembali kepada Bai Yundong. Para pemuda dan pemudi lainnya mengucapkan terima kasih. Kemudian Suking menatap Bai Yundong dan bertanya, "Siapa Grandmaster Bai bagimu?" "Dia paman buyutku," jawabnya sambil tampak terkejut. "Kamu kenal paman buyutku?" Catatan, untuk lebih jelasnya, ini berarti Grandmaster Bai adalah saudara laki-laki dari kakek Bai Yundong. Kita lanjut ke alur ceritanya. Suking mengangguk tetapi tidak mengatakan apapun lagi, lalu melihat sebentar ke arah pintu masuk ngarai sebelum memeriksa seberapa gelap langitnya. "Mutagennya kuat di sini sekarang," katanya. "Kau sebaiknya tidak tinggal di sini. Aku akan mengantarmu keluar." Setelah itu, ia mulai berjalan menuju pintu masuk ngarai. Bai Yundong ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mengikutinya. Para pemuda dan pemudi lainnya juga tampaknya tahu apa yang terbaik untuk mereka, dan melakukan hal yang sama. Maka, rombongan itu meninggalkan ngarai dan melesat menembus hutan malam. Meskipun mereka semua menderita serangan ubur-ubur, mereka semua adalah kultivator. Pengalaman mematikan yang baru saja mereka alami telah membantu mereka bertransformasi menjadi lebih baik. Tak seorang pun berbicara, mereka hanya mengikuti Suking. Beberapa perempuan muda secara fisik lebih lemah daripada yang lain, tetapi mereka pun mengertakkan gigi dan mengikuti. Menjelang fajar, mereka sudah begitu dekat dengan tepi hutan sehingga mereka bisa melihat dunia luar. Semua anak muda itu bersemangat, dan meskipun kelelahan, mereka bersorak kegirangan. Pada saat yang sama, Suking melihat sekeliling dengan waspada. Sesaat kemudian, ia melihat 3 sosok melesat ke arah mereka di langit. Mereka adalah para ahli kuat yang telah menjaga para pemuda dan pemudi. Suking telah menebaknya dengan benar sebelumnya. Mereka telah memancing ubur-ubur besar menjauh dari kelompok itu, hal itu terlihat jelas dari banyaknya korban yang mereka derita. Sekelompok anak muda itu langsung menceritakan kejadian itu dengan penuh semangat, semuanya melirik Suking. Suking tetap waspada dan menjaga jarak di antara mereka, sambil terus menyembunyikan bubuk racun di tangannya. Ketiga pakar itu tidak mendekatinya. Namun, mereka mengangguk tanda terima kasih sebelum memimpin rombongan. Mereka tampaknya sudah dekat dengan alam bebas, tetapi baru sekitar tengah hari mereka resmi meninggalkan hutan. Ketika anak-anak muda itu akhirnya berada di alam terbuka, dan akhirnya yakin bahwa mereka telah selamat dari cobaan maut, beberapa dari mereka hanya menangis. Suking menatap mereka dalam diam. Sementara itu, Bai Yundong, yang tampak seperti pemimpin di antara para pemuda, menghampiri Suking sambil mengepalkan tangan. "Perjalanan ini adalah keputusan yang tiba-tiba, jadi kami tidak membawa banyak barang berharga. Belum lagi kami kehilangan sebagian besar barang-barang kami di wilayah terlarang. Mengingat banyaknya mutagen yang kami konsumsi, kami harus pergi ke kota terdekat dan menggunakan portal teleportasi untuk kembali ke Valet Lands secepat mungkin. Aku tidak akan melupakan kebaikan yang kalian tunjukkan kepada kami. Terimalah pedangku ini." Bai Yundong membungkuk dalam-dalam lalu memberikan pedangnya kepada Suking. Suking memperhatikan mereka pergi, lalu mengangkat pedang tajam itu. Senjata itu indah dan halus, berkilauan dengan cahaya dingin. Meskipun telah digunakan untuk membantai banyak ubur-ubur dan kini tercemar mutagen, senjata itu tidak mengalami kerusakan apapun. Suking dapat merasakan aura dingin senjata itu, dan langsung tahu bahwa itu adalah harta karun tingkat tinggi yang berharga. Pedang itu agak panjang untuk seleranya, tidak senyaman belati. Tapi pedang itu sangat berguna baginya di tengah situasi yang panas. Setelah membungkusnya dengan beberapa helai rami untuk menyembunyikan kilauannya, ia mengikatkannya di punggung.
Sambil melirik ke langit untuk memeriksa waktu, dia menuju ke base camp. Rencananya saat ini adalah membeli beberapa belati baru, lalu menunggu sampai ia yakin ubur-uburnya sudah pergi sebelum kembali ke wilayah terlarang. Sinar matahari sore menyinarinya saat ia memasuki base camp. Ia baru beberapa langkah masuk ketika ia mengerutkan kening. Ada sesuatu yang terasa janggal di perkemahan itu. Terlalu banyak orang asing di sekitar. Ketika para pemulung di sekitarnya menatapnya, ekspresi mereka tampak aneh. Ia bahkan memperhatikan salah satu orang yang pernah ia selamatkan di masa lalu, menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Meskipun tidak berbicara, pria itu menggunakan tatapannya untuk memberi isyarat agar Su Qing pergi ke kediamannya. Dengan jantung berdebar kencang, Su Qing mulai melangkah lebih cepat, sambil sesekali melihat sekeliling. Sesampainya di kediamannya, ia menyadari banyak orang di sekitarnya, menatapnya dengan tatapan dingin. Melihat pakaian mereka, Su Qing menyadari bahwa mereka semua adalah penjaga khusus yang dipekerjakan oleh pemilik kamp. Di mulut gang terdekat berdirilah seorang pria berjanggut yang bekerja untuk pemilik kamp, berdiri di sana dengan senyum sinis di wajahnya. Su Qing menyipitkan mata, mendorong gerbang halaman, dan melihat krusifiks duduk di sana, wajahnya pucat seperti kehilangan banyak darah. Dan di sebelahnya, lemah dan terluka parah, adalah Graceful Raptor. Saat Su Qing masuk, mereka berdua menatapnya. Sambil gemetar saat dia membalut perban di sekujur tubuhnya, krusifiks berkata, "Nak, sesuatu terjadi pada sersan itu." Berbicara menyebabkan dia batuk parah hingga mengeluarkan darah. Kata-kata itu begitu menghantam Su Qing hingga ia merasa seperti tersambar petir. Jantungnya mulai berdebar kencang, dan ia merasa tubuhnya menegang. Firasat buruk muncul dalam dirinya, semakin memburuk. Aura yang sangat mengerikan mulai berdenyut dalam dirinya, sesuatu yang sama sekali tak bisa ia kendalikan, membuat semua kehangatan di sekitarnya menjadi dingin. "Apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya bergetar dan dingin menusuk tulang. Tangan krusifiks lebih kuat daripada tangan orang biasa. Karena latihan memanah selama bertahun-tahun, ia memiliki banyak kapalan tebal. Saat menghadapi serigala bersisik hitam, ia bertarung seharian penuh. Namun, bahkan saat itu, tangannya tidak gemetar seperti sekarang. Mustahil membayangkan betapa sengitnya pertempuran yang telah ia hadapi sebelum Su Qing tiba. Dia jelas telah menghadapi musuh yang tak bisa dihadapinya. Kalau tidak, jari-jarinya tak akan separah ini, dan ia tak akan dipenuhi luka. Demikian pula, kelelahan Graceful Raptor menunjukkan bahwa ia telah memaksakan diri hingga batas kemampuannya. Mengingat apa yang dilihat Su Qing saat memasuki kamp, termasuk semua wajah asing, banyaknya orang pemilik kamp, dan pria berjanggut, dia sudah tahu siapa musuhnya. Sayangnya, hal itu justru membuatnya semakin gelisah. Atas desakannya, krusifiks dan Graceful Raptor menjelaskan situasinya. Bertahun-tahun yang lalu, Sersan Thunder bukanlah seorang pemulung, melainkan warga biasa di kota yang jauh. Karena berbakat, ia akhirnya menjadi penjaga kota. Di sanalah ia belajar kultivasi. Ia berhasil mendapatkan dukungan dari hakim kota, dan juga bertunangan dengan kekasih masa kecilnya. Hidup terasa baik-baik saja dulu. Tapi kemudian sebuah karavan datang, dan segalanya berubah. Bahkan krusifiks dan Graceful Raptor pun tidak tahu detailnya. Mereka hanya tahu bahwa, beberapa tahun yang lalu, ketika Sersan Thunder mabuk suatu malam, ia bergumam tentang bagaimana ia kehilangan segalanya. Tunangannya meninggal, dan dalam proses balas dendam, basis kultivasinya lumpuh. Setelah nyaris selamat, ia melarikan diri dari kampung halamannya dan memulai proses melelahkan untuk memulai kembali kultivasinya. Saat itulah ia menjadi pemulung. Puluhan tahun berlalu hingga ia menjadi seorang pria tua dengan satu kaki di liang lahat. Sersan itu sudah lama menyerah pada kehidupan lamanya, dan ingin pensiun saja. Hingga, dia melihat seseorang di dalam karavan yang mengunjungi base camp pemulung. Dialah orang yang telah menghancurkan hidupnya, dan yang dia pikir telah dia bunuh. Namun, ternyata orang itu tidak mati sama sekali. Namun, Sersan Thunder memilih untuk tidak membalas dendam, karena khawatir akan melibatkan orang-orang terdekatnya. Ia justru mengambil keputusan sulit untuk bergegas ke Lauk Himpines. Tanpa sepengetahuannya, musuh bebuyutannya sudah menyadari keberadaannya. Beberapa hari yang lalu, pemilik kamp mengirim orang ke Lauk Himpines untuk menyeret Sersan Thunder kembali dan memberikannya sebagai hadiah kepada seorang teman. Dan teman itu, tentu saja, adalah musuh bebuyutan Sersan Thunder bertahun-tahun yang lalu. Salah satu orang pemilik kamp adalah seseorang yang nyawanya pernah kuselamatkan beberapa waktu lalu, kata krusifiks sambil menggertakkan gigi. Ketika Graceful Raptor dan aku kembali 2 hari yang lalu, dia diam-diam memberitahu kami apa yang terjadi.
Tentu saja, begitu kami mengetahuinya, kami mencoba menyelamatkan sersan itu, tetapi gagal. Saat kami berada di tempat pemilik kamp, kami melihat musuh bebuyutan sersan itu. Sepertinya basis kultivasinya juga telah rusak bertahun-tahun yang lalu. Seperti sersan itu, dia berhasil membangunnya kembali dan membuat kemajuan. Dia bahkan melampaui sersan itu, meskipun tidak jauh berbeda. Kami sudah bertanya-tanya, kata Graceful Raptor pelan, dan menemukan bahwa karavan yang ia ikuti didukung oleh organisasi misterius bernama Night Dove. Kelompok besar ini mengoperasikan banyak karavan di seluruh Phoenix Selatan, dan mengunjungi berbagai macam basecamp pemulung dan kota-kota kecil. Mereka sering berbisnis dengan pemilik perkemahan dan pejabat kota, terutama dalam perdagangan harta karun hidup. Pemilik kamp, karavan, Suking terengah-engah, dan matanya sudah dipenuhi niat membunuh yang kuat. Ia merasa seperti ada api di dalam dirinya, membakar semakin panas, membuat matanya merah, dan amarahnya membumbung tinggi. Berbalik, ia berjalan menuju gerbang. Crucifix dan Graceful Raptor langsung tampak gugup. "Nak," kata Raptor anggun dengan cemas, "kita perlu membicarakan ini. Kita harus bersekutu dengan beberapa pemulung lain, karena ini ada hubungannya dengan semua orang yang hilang selama bertahun-tahun." "Kita tidak perlu," kata Suking. Ia mengulurkan tangan dan mengambil pedang panjang dari punggungnya. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dingin yang melesat dengan kecepatan tinggi menuju gerbang halaman, disertai daya ledak. Gerbang halaman hancur berkeping-keping, memperlihatkan salah satu penjaga pemilik kamp di luar tengah menguping. Pria itu memegang belati di tangannya, matanya terbelalak lebar saat ia menatap pedang yang menembus tubuhnya. Lalu ia terlempar mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Pedang itu begitu kuat sehingga, setelah menembus penjaga itu, pedang itu terus bergerak menuju gang terdekat. Di sana, pria berjanggut itu menjerit kesakitan saat pedang itu menghujam pahanya, menancapkannya ke tanah. Dua korban yang tiba-tiba itu membuat keheningan menyelimuti luar. Kemudian, teriakan dan jeritan terdengar saat 7 atau 8 penjaga kamp di area itu bergegas menuju gerbang. Crucifix dan Graceful Raptor tampak tertegun saat Suking melesat keluar dari halaman bagaikan kilat. Begitu ia berada di luar, ia menyambar belati dari tangan penjaga yang sudah mati itu dan melangkah menuju musuh terdekat. Tanpa menoleh, ia berjalan melewati penjaga itu, menggunakan belati itu untuk menggorok lehernya. Darah menyembur keluar seperti air mancur, namun darah itu tak sebanding dengan kemerahan yang memenuhi mata Suking. Matanya yang merah tampak menatap sersan Thunder di kamp, melihat musuh bebuyutannya, dan bergetar dalam hati karena duka dan amarah. Niat membunuh Suking semakin kuat. Berputar, ia melancarkan tinju yang menghantam dada seorang penjaga di belakangnya. Sebuah ledakan terdengar saat darah merembes keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut pria itu, dan organ-organ dalamnya hancur berkeping-keping. Kemudian ia terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus sebelum jatuh terduduk di tanah. Pada saat yang sama, 3 penjaga menyerbu ke arah Suking. Dari kelompok itu, 2 berada di tingkat ke-5 dan 1 di tingkat ke-6. Namun, saat mereka mendekat, Suking melambaikan tangan kanannya, dan tusuk sate besinya terlempar. Pedang itu menembus tengkorak salah satu pria itu. Kemudian Suking membungkuk, selincah kucing, dan melompat ke depan, belatinya mengiris leher pria itu saat ia melompat ke arah penjaga tingkat 6. Retakan. Penjaga tingkat 6 bereaksi cepat, memasang penghalang kekuatan roh untuk menangkis belati tersebut. Namun, pria itu tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan Suking. Suking mendorong penghalang tersebut, mendorong pria itu mundur hingga menghantam dinding di belakangnya. Penjaga tingkat 6 terkejut ketika belati itu menembus penghalang kekuatan roh dan menusuk tenggorokannya. Kekuatannya begitu dahsyat hingga dinding di belakang pria itu runtuh. Berdiri di sana, Suking perlahan berbalik, matanya menyala-nyala karena ingin membunuh. Segelintir penjaga kamp yang tersisa gemetar, mata mereka terbelalak. Meskipun mereka semua memiliki basis kultivasi tingkat 6, mereka perlahan mundur darinya. Jeritan pria berjanggut itu berhenti, dan wajahnya pucat pasi seiring kecemasannya meningkat. Dan pembantaian belum berakhir. Suking menerjang maju lagi, dan para penjaga kamp yang ketakutan mencoba lari, tetapi sudah terlambat. Suking terlalu cepat. Dengan tangan kirinya, ia meninju kepala salah satu penjaga, dan kepala itu meledak. Kemudian ia bergerak dengan kelincahan bak hantu untuk muncul di samping penjaga lain. Belatinya berkilat, kemudian ia bergerak lagi, muncul di depan penjaga ketiga. Dengan gemetar, pria itu melolong putus asa dan melompat ke depan, memeluk Suking. Rupanya, pria itu ingin mengakhiri pertarungan ini dengan kematian bersama. Namun, satu-satunya yang menunggunya hanyalah kepala Suking, yang terbanting ke depan.
Tengkorak penjaga kam itu retak, dan ia pun tewas. Suking mundur selangkah, lalu bertabrakan dengan penjaga lain. Belati di tangannya menusuk ke belakang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Baru ketika tembok menghentikan pukulannya, Suking melihat sekeliling. Suara dentuman terdengar saat semua penjaga kam di area itu jatuh ke tanah, mati. Dan tak satu pun dari mereka yang mati dengan mayat utuh. Setelah membunuh begitu banyak orang, darah berceceran di mana-mana. Di bawah terik matahari sore, pemandangan itu sungguh mengerikan. Sinar matahari menyinari Suking, dan semua darah yang bercampur membuatnya tampak seperti iblis. Pembantaian di sini menarik perhatian banyak pemulung yang tinggal di dekatnya, yang keluar dari tempat tinggal mereka dan menatap dengan kaget pemandangan itu. Itu anaknya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua mayat itu adalah orang-orang yang bekerja untuk pemilik kam. Apakah ini pemberontakan? Crucifix dan Graceful Raptor berjalan keluar, saling mendukung. Ketika mereka melihat mayat-mayat di mana-mana, dan Suking yang bersinar di bawah sinar matahari dan berlumuran darah, mereka sangat terguncang. Di tengah keributan itu, Suking berjalan mendekati pria berjanggut yang gemetar, sambil mengambil belati dan tusuk satenya. Tak lama kemudian, ia mencapai pria berjanggut itu dan berdiri di atasnya. Pria berjanggut itu gemetar, keringat membasahi wajahnya. Meskipun kesakitan, rasa sakit itu tak mampu mengalahkan rasa nyeri yang ia rasakan di hatinya. Ia mencoba melawan, tetapi pedang panjang yang menusuk pahanya membuatnya tak bisa bergerak. Putus asa di matanya, ia memekik, "Nak, dengarkan aku, kau tak boleh." Suking mencengkeram gagang pedang dan mengangkat senjatanya ke atas. Pedang itu mengiris kaki pria berjanggut itu, menembus perutnya, dan menembus dagunya. Darah menyembur keluar, disertai jeritan kesakitan saat pria berjanggut itu terbelah 2. Setelah menyelesaikan ini, Suking berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi diliputi oleh niat membunuh yang membara. Saat sinar matahari memantul di genangan darah, ia mulai berjalan. Semua pemulung di depannya gemetar dan mundur. Mereka telah menyaksikan aksi-aksi keji, tetapi biasanya orang dewasa yang melakukannya. Dan sebagian besar pelakunya adalah penjahat. Suking masih remaja, namun ia telah melakukan pembantaiannya dengan sangat tenang. Terlebih lagi, sepertinya ia belum selesai. Sungguh pemandangan yang langka. Dia pergi, menuju rumah pemilik kam. Ketika orang-orang menyadari kemana ia menuju, mereka berseru kaget. Mereka semua tercengang, dan tanpa koordinasi apapun, mereka semua mulai berjalan mengikuti Suking. Dari kejauhan, tampak seperti Suking sedang memimpin sekelompok besar orang ke rumah pemilik kam. Seiring kabar menyebar, dan semakin banyak pemulung yang mendengar tentang apa yang terjadi, kerumunan itu pun semakin besar. Sementara itu, para pakar terkemuka di antara penjaga kam dan orang asing dalam karavan mendekati Suking, siap membunuhnya. Di dalam rumah besar, pemilik perkemahan sedang minum teh. Di meja bersamanya, duduk seorang lelaki tua berjubah brokat yang dingin dan angkuh. Mereka berdua mengobrol. "Jangan khawatir, Tuan Sun. Dalam waktu sesingkat dupa yang dibutuhkan untuk membakarnya, masalah ini akan selesai." Bahkan ketika para pemulung bertindak seperti ini, mereka tidak selevel dengan para kultivator sekte seperti kita. Aku sudah berencana untuk melatih anak itu lebih jauh, dan mungkin merekomendasikannya untuk sekte. Tapi mengingat betapa keras kepalanya dia, mungkin lebih baik kita tebas saja dia. Orang tua berjubah brokat itu menyesap tehnya, lalu meletakkan cangkirnya dan berkata, "Lebih baik dia hidup saja." Saat cangkir teh menyentuh meja, jalan di luar rumah pemilik kam dipenuhi darah dan mayat. Suking bergerak bagai harimau, dan kemanapun ia pergi, darah bercucuran. Pemandangan yang mengerikan saat ia membantai musuh-musuhnya di setiap langkah yang diambilnya. Para penjaga kam menghalangi jalan menuju rumah besar, dan lebih banyak penjaga menyerbu ke arahnya dari segala arah. Pada saat yang sama, 10 orang asing berjubah hitam muncul, para kultivator dari karavan. Baik penjaga atau orang asing di karavan, mereka semua punya satu target, Suking. Angin bertiup, menyibakkan rambutnya dari wajahnya saat ia mengikatkan pedang yang tak dikenalnya kembali ke punggungnya dan mencabut belatinya. Kemudian, ia seakan menjadi bagian dari angin itu sendiri saat ia berjalan lurus menuju seorang kultivator karavan yang berada di tingkat ke-6 kondensasi Ki. Saat mereka berbenturan, kepala musuh terlontar ke udara. Darah menyembur keluar saat lebih banyak pria berpakaian hitam dan penjaga maju. Suking memandangi para petani karavan, dan sejenak teringat bagaimana Sersan Thunder pergi membeli makanan untuk makan malam di hari yang sama ketika mereka tiba, dan pulang lebih cepat dari perkiraan. Hari itu pasti juga Sersan Thunder melihat musuh bebuyutannya, itulah sebabnya ia akhirnya meninggalkan kam lebih awal dari perkiraan.
Suking tidak berkata apa-apa, tetapi niat membunuhnya semakin kuat. Ia bergerak dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan tanpa berpura-pura mundur, dan langsung menyerbu ke depan. Agak jauh dari situ, di atap rumah besar itu, berdiri dua orang. Yang satu tua, yang satu lagi parubaya. Pria tua itu mengenakan jubah tau biru, sementara pria parubaya itu mengenakan pakaian halus. Pria tua itu berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung, dengan tenang menyaksikan perkelahian di jalan. Pria parubaya itu duduk di sana dengan seutas tali logam di antara giginya, juga mengamati dengan saksama. Yang mengejutkan, tali itu adalah salah satu tali busur krusifiks. Krusifiks tidak menggunakan tali busur biasa. Dan secara umum, tali logam seperti itu tidak mudah putus, namun pria ini perlahan-lahan menggigit talinya hingga berkeping-keping. Menarik, kata pria parubaya itu. Dia seorang kultivator tubuh sepertiku. Tapi sepertinya dia sudah di level 6. Seharusnya dia lebih menyenangkan dihadapi daripada pria dengan bekas luka salib itu. Kau mau menangani ini? Tanya lelaki tua itu dengan tenang. Atau haruskah aku? Sambil meludahkan tali busurnya yang basah, pria parubaya itu menyeringai ganas dan berkata, kita berada di wilayah kekuasaan sekte prajurit Vajra Emasmu. Dan pemilik perkemahan itu adalah seorang tetua di sektemu. Lagi pula, perlukah aku menyebutkan bahwa kau sendiri adalah tetua yang baru diangkat? Saat kedua pria itu berbincang, sebuah ledakan menggema di jalan, disertai jeritan mengerikan. Kedelapan penjaga kam dan pria berpakaian hitam yang mengelilingi Suking terhuyung menjauh, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Mereka semua terkena di titik-titik vital, dan hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk jatuh ke tanah. Kemudian Suking melangkah keluar dari lingkaran mayat dan terus bergerak. Mantel bulunya berlumuran darah, sepatu raminya berlumuran lumpur hitam, rambutnya berkibar tertiup angin, dan matanya, sedingin mata serigala. Tangan kanannya tergantung di sampingnya, menggenggam belatinya, yang meneteskan darah saat ia berjalan. Kedelapan mayat itu berada dalam kondisi yang mengerikan, tetapi ia tidak membunuh mereka dengan sadis. Tidak, ia telah memberikan pukulan telak pada titik-titik vital. Ia menyerang untuk membunuh dan tidak menyia-nyiakan gerakan apapun. Karena itu, para pemulung yang menyaksikan kejadian itu diliputi rasa terkejut dan ngeri. Tanpa melirik sedikit pun ke arah mayat-mayat itu, Suking terus memacu kecepatannya di sepanjang jalan berlumpur, wajahnya sama sekali tidak berekspresi dan matanya merah. Sasarannya, rumah pemilik perkemahan, hanya berjarak sekitar 900 meter saja. Saat dia mendekat, sekitar selusin penjaga perkemahan dan penggarap karavan berpakaian hitam yang masih hidup gemetar dan mundur darinya. Ia mulai bergerak lebih cepat. Namun kemudian ia mendongak ke arah dua sosok yang berdiri di atap. Aura mereka lebih kuat daripada siapapun yang pernah ia bunuh sejauh ini, menjadikan mereka lawan paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Namun, Suking sudah tahu sejak awal bahwa, begitu ia memulai pembantaian ini, ia harus menyelesaikannya sampai akhir. Terlebih lagi, orang-orang ini berdiri di antara dirinya dan rumah pemilik kam. Oleh karena itu, ia melangkah beberapa langkah lagi, mengulurkan tangannya ke arah kedua lelaki itu, lalu memberi isyarat dengan jari-jarinya. Sombong sekali, kata lelaki tua berjubah biru itu, matanya menyipit. Kemudian, angin berputar di bawah kakinya saat ia berjalan menuruni atap dan menembus udara menuju Suking. Pemandangan ini membuat para penjaga, para kultivator berjubah hitam, dan para pemulung terhuyung kaget. Mereka semua tahu bahwa hanya para ahli pendirian yayasan yang bisa berjalan di udara. Bagi mereka, seorang ahli pendirian yayasan bisa diibaratkan seperti makhluk abadi di surga. Banyak orang yang bahkan belum pernah melihat orang seperti itu. Dan siapapun yang mencapai pendirian yayasan bisa menjadi kepala organisasi kecil seperti Sekte Prajurit Vajra Emas, atau pendiri klan kecil. Namun, lelaki tua berjubah biru ini jelas bukan ahli pendirian fondasi. Ia baru saja mencapai tingkat ke-8 kondensasi Ki. Kemampuannya berjalan di udara hanyalah trik yang berkaitan dengan teknik angin yang ia kembangkan. Teknik itu tidak memberinya banyak keuntungan dalam pertempuran. Meskipun demikian, itu cukup untuk mengejutkan para penonton. Di sisi lain, Suking tidak peduli. Begitu lawannya berjalan ke arahnya di udara, ia diam-diam menyebarkan sebungkus bubuk racun lalu melesat maju. Ia bergerak begitu cepat hingga meninggalkan jejak bayangan yang samar. Dan sebelum lelaki tua berbaju biru itu menyadari apa yang terjadi, ia terkejut karena Suking berada tepat di bawahnya. Suking melancarkan pukulan tinju, dan goblin hantu itu muncul, melolong tanpa suara. Pria tua di udara itu tak sempat menghindari serangan itu, dan hanya bisa melancarkan gerakan mantra yang menggila untuk membangun penghalang pertahanan.
Sebuah ledakan terdengar, dan retakan menyebar di penghalang itu. Sementara itu, pria tua itu terhuyung mundur karena kekuatan pukulan itu. Kemudian, tusuk sate besi hitam Suking muncul, berkilat saat melesat ke arah pria tua itu. Berdebar, sebuah perisai kecil muncul dan menghalangi tusuk sate itu. Perisai itu runtuh, dan kekuatan tusuk sate itu pun lenyap. Namun, di balik perisai yang hancur itu, lelaki tua berbaju biru itu batuk darah, dan tampak dalam kondisi yang sangat buruk. Orang tua itu tampak hendak berbicara, tetapi sebelum dia sempat berbicara, Suking menghentakkan kaki kanannya dan melesat ke arahnya. Pupil mata lelaki tua itu mengerut karena marah saat ia melambaikan kedua tangannya, menyebabkan angin kencang memenuhi area tersebut. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam, dan angin itu melesat ke mulutnya, menyebabkan wajahnya memerah dan niat membunuh yang brutal di matanya melonjak. Ia hendak mengembuskan napas ketika, tiba-tiba, ekspresinya berubah dan matanya melotot. Bercak-bercak hitam muncul di kulitnya, yang merupakan tanda keracunan. Ia mulai gemetar. Sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, Suking sudah menyerangnya. Belatinya bergerak begitu cepat hingga berubah menjadi merah seperti api, bagai besi solder yang mengiris leher lelaki tua itu. Darah muncrat, dan dia menjerit memilukan sebelum Suking mencengkeram kepalanya dengan tangan satunya, dan merobeknya dari badan. Semuanya terjadi begitu cepat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kemudian, Suking mengambil kepala ungu kehijauan itu dan melemparkannya ke arah atap, tempat pria parubaya yang terkejut itu baru saja berdiri. Setelah itu, Suking mengulurkan tangan dan memberi isyarat yang sama seperti sebelumnya. Segalanya menjadi sunyi. Para pemulung, para penjaga, para anggota karavan, semuanya digempur oleh gelombang kejut yang besar, dan hanya berdiri di sana sambil gemetar. Es sangat kuat. Apakah itu racun? Sungguh mematikan. Pria parubaya di atap itu menunduk, jantungnya berdebar kencang. Apa semua orang dari sekte prajurit Vajra Emas seburuk itu? Katanya, aku tak percaya dia mau pamer di tengah pertarungan. Ia tahu betul bahwa lelaki tua berbaju biru itu bukan orang lemah. Teknik anginnya memang spektakuler. Namun, upayanya untuk pamer dengan berjalan di udara membuatnya kehilangan inisiatif, dan karena meremehkan lawannya, ia gagal mendeteksi racun hingga ia sudah menghirupnya. Pada akhirnya, para kultivator sekte seringkali tidak memiliki keganasan dan kecerdikan yang dikembangkan secara alami oleh para pemulung dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, pria parubaya itu mengeluarkan 7 atau 8 bungkus obat penangkal racun dan penawar racun, lalu menghabiskannya. Kemudian ia menggertakkan giginya saat suara letupan terdengar dari dalam dirinya. Ia memang sudah tinggi dan tegap, tetapi kini tubuhnya semakin membesar saat ia melompat dari atap dan menukik ke arah Suking seperti elang yang sedang menukik. Suking mendongak, matanya nyaris tak terlihat di balik rambut hitam panjangnya. Lalu ia melesat ke arah lawannya. Sebuah ledakan terdengar ketika mereka berbenturan, dan pria parubaya itu gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki saat mereka mundur. Raut wajah pria parubaya itu tampak terkejut, sementara kekuatan benturan itu menyapu rambut Suking, memperlihatkan matanya yang haus darah. Suking bisa merasakan bahwa lawannya kuat, tetapi tidak sekuat dirinya. Terlebih lagi, Suking tahu bahwa kemampuan pemulihannya jauh lebih unggul. Dengan mata yang dipenuhi niat membunuh, ia mengumpulkan kekuatannya dan melancarkan pukulan lain. Ketika para kultivator tubuh bertarung, yang terjadi adalah kebrutalan murni. Berkali-kali mereka bentrok, berpisah, lalu bentrok lagi. Suara ledakan memenuhi jalan, dan genteng-genteng runtuh ke tanah akibat gelombang kejut yang dihasilkan. Tak lama kemudian, kultivator parubaya itu terengah-engah, dan wajahnya pucat. Saat ia bertarung, urat-urat biru menonjol di kulitnya, dan matanya yang merah dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Dari segi kekuatan dan kecepatan, ia tak sebanding dengan Suking, dan kemampuan pemulihannya tak layak disebut-sebut. Setelah lebih dari 30 tarikan napas waktu berlalu, tinjunya meledak menjadi darah dan tulang. Lengannya tak mampu menahan kekuatan itu, dan tercabik-cabik. Ia menjerit mengerikan. Kemudian Suking melompat dan menghantamkan lututnya ke kepala pria itu. Terdengar suara retakan tulang yang membuat jeritan kesakitan itu berhenti. Pria itu pun tewas. Suking bahkan tidak melihat sekeliling. Matanya dipenuhi niat membunuh, ia melangkah melewati mayat pria parubaya itu dan menuju langsung ke rumah pemilik kamp. Para pengawal dan anggota rombongan di luar rumah besar itu telah lama terintimidasi sedemikian rupa sehingga mereka kehilangan keberanian. Ketika mereka melihat Suking mendekat, berlumuran darah dan tampak seperti iblis, naluri mereka untuk melarikan diri pun meluap. Sulit untuk mengatakan siapa yang berlari lebih dulu, tetapi tak lama kemudian mereka semua lenyap.
Di bawah sorotan mata masa pemulung yang telah berkumpul, Suking mulai bergerak secepat angin menuju gerbang rumah besar. Saat ia mendekat, gerbang tiba-tiba meledak, dan sebuah tinju muncul, menghantam Suking. Suara gemuruh bergema saat, untuk pertama kalinya, Suking terdorong mundur. Ia melangkah 3 langkah, lalu mendongak dengan tatapan dingin. Berjalan keluar dari reruntuhan gerbang adalah pemilik kamp, mengenakan jubah emas, dengan ekspresi yang sangat buruk. Di belakangnya, seorang lelaki tua berwajah muram berjubah brokat. Di tangan lelaki tua itu, ada seseorang yang dikenali Suking. Saat dia melihat orang itu, getaran hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, dan emosi yang tak terlukiskan menyerbu hatinya. Itu Sersan Thunder, sedang kesulitan bernapas. Kau tak tahu luasnya langit dan bumi, dasar jalang ingusan. Geram pemilik perkemahan. Ia tak pernah menyangka para pengawalnya tak akan sanggup menghadapi anak seperti ini. Parahnya lagi, beberapa saat yang lalu ia sesumbar bahwa dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk membakarnya, pertarungan akan berakhir. Namun, waktu itu belum berlalu, dan para pengawalnya sudah terlanjur kalah. Sampah-sampah itu, dengan mata berkilat dingin, pemilik perkemahan melangkah keluar pintu dan langsung menuju Suking. Saat ia bergerak, fluktuasi kekuatan spiritual yang intens mengalir darinya, dan energi serta darahnya meluap dengan kuat, menyebabkan otot-ototnya membengkak di balik jubahnya. Bagi para penonton, ia tampak seperti gunung. Ia juga memancarkan cahaya keemasan redup. Pemilik perkemahan itu juga seorang kultivator tubuh. Terlebih lagi, teknik yang ia kembangkan bukanlah teknik tingkat rendah seperti mantra laut dan gunung, melainkan seni sempurna dari sektenya, yaitu Dharma Prajurit Vajra Emas. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, langkahnya dipercepat dan ia berubah menjadi seberkas cahaya saat ia melesat maju. Sesaat kemudian, ia tepat berada di depan Suking, tempat ia melancarkan pukulan. Saat tinjunya berterbangan, ia memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sementara itu, Suking melirik ke arah gerbang, tempat lelaki tua berjubah brokat itu menyandera Sersan Thunder. Ia memaksakan diri untuk bersabar. Ia tahu jika ia berhasil menang dalam situasi ini, lelaki tua itu pasti akan menjadikan Sersan Thunder sebagai sandera. Suking tidak ingin hal itu terjadi, dan satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah bertindak cepat. Begitu cepatnya sehingga lawannya tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena itu, ia mengepalkan tangannya dan menghadapi pukulan pemilik kamp yang datang. Sebuah ledakan terdengar, dan Suking terhuyung mundur 7 atau 8 langkah. Namun, ia tidak bergerak mundur lurus. Sebaliknya, ia bergerak diagonal. Matahari berada di belakangnya, dan bayangannya berada di tanah di depannya, berkedut sedikit. Sementara itu, pemilik kamp juga mundur beberapa langkah. Selama bentrokan itu, ia jelas merasakan betapa besar kekuatan yang mampu dilepaskan Suking. Meski begitu, tatapannya dipenuhi cemoohan saat ia sekali lagi menyerang Suking, basis kultivasinya sedang beroperasi maksimal. Ia tak berkata apa-apa, dan ekspresinya penuh penghinaan. Namun, ketika ia menyerang, ia melakukannya dengan kekuatan penuh. Ekspresi cemoohan itu jelas dibuat-buat. Bagaimanapun, ia adalah pemilik kamp, dan ia membutuhkan para pemulung untuk menghormatinya. Ia mungkin anggota sekte penting, tetapi ia tidak bisa membiarkan penduduk setempat memandang rendah dirinya. Prajurit Vajra Emas, Dharma pertama, raungnya. Tiba-tiba tubuhnya membesar, dan kekuatan serta ketangguhannya meroket. Pemilik kamp melancarkan serangan dahsyat, dan Suking mengangkat tangannya untuk membela diri, tetapi kepalanya tetap tertunduk, membuat pemilik kamp tidak bisa melihat matanya. Di saat yang sama, bayangannya berkedut semakin intens. Akan tetapi, tidak seorang pun menyadarinya. Melihat Suking telah bertahan dari 2 pukulan, pemilik perkemahan, yang basis kultivasinya telah berada di puncak level ke-8 kondensasi Ki, melotot dengan niat membunuh yang lebih besar. Prajurit Vajra Emas, Dharma kedua. Sekali lagi, ia menguatkan diri, lalu melancarkan pukulan lain ke arah Suking. Saat tinjunya melayang di udara, cahaya keemasan semakin kuat. Namun, sebelum tinju itu mendarat, Suking tiba-tiba mendongak. Niat membunuh di matanya berkobar saat ia berpindah posisi, membiarkan bayangannya mendekat ke pria tua berjubah brokat itu, menggunakan gerakan tubuhnya sendiri untuk menyamarkan apa yang sedang dilakukannya dengan bayangan itu. Terlebih lagi, karena posisi matahari di langit, bayangannya pun memanjang. Saat Suking mendongak, dan hasrat membunuh dalam dirinya membuncah, dia mengabaikan pukulan pemilik kamp dan melompat tegak ke atas. Hal itu, pada gilirannya, memungkinkan bayangannya untuk menjembatani celah dengan lelaki tua berbalut brokat itu. Bayangan yang terdistorsi itu menjangkau dan menutupi pergelangan tangan kanan lelaki tua itu, yang saat ini sedang melingkari Sersan Thunder.
Bayangan itu tidak menyentuh Sersan Thunder sama sekali. Inilah alasan mengapa Suking memposisikan dirinya dengan hati-hati seperti itu. Suking meraung saat dia melepaskan kekuatan aneh bayangannya. Wajah lelaki tua itu memucat saat ia dihantam rasa sakit yang hebat dan semburan mutagen. Seketika, tangannya berubah menjadi hitam kehijauan. Perkembangan yang tiba-tiba itu menyebabkan lelaki tua itu secara naluriah melepaskan Sersan Thunder. Tepat pada saat yang sama, Suking membiarkan serangan pemilik kam tepat mengenai dirinya. Sambil batuk darah, ia langsung bergerak. Menghilang dari tempatnya berdiri, ia meninggalkan serangkaian bayangan saat melesat maju. Belati dan tusuk sate besinya berubah menjadi kilatan petir yang berkilauan. Adapun lelaki tua itu, tangannya sudah mulai bermutasi, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Hal itu memberi Suking kesempatan yang dibutuhkannya untuk meraih dan menangkap Sersan Thunder. Lalu ia melemparkannya dengan kuat ke samping, ke tempat Crucifix dan Graceful Raptor bersembunyi di antara kerumunan. Keduanya melompat keluar, menangkap sersan itu, dan berlari pergi. Semua ini terjadi dalam waktu yang sama dengan waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api. Bayanganmu, seru lelaki tua berjas brokat itu. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga ia bahkan tak sempat bereaksi. Pemilik perkemahan juga terkejut dengan semua yang telah dilakukan Suking. Sementara itu, Suking menyeka darah dari bibirnya dan menatap dingin kedua lawannya. Di bawah sinar matahari senja, ia tampak seperti burung pemangsa saat ia menggeram pelan. Sekarang, giliranku. Ia segera bergegas menghampiri lelaki tua berbaju brokat itu. Suking tahu bahwa, jika ia harus memilih antara seorang kultivator tubuh dan seorang kultivator sihir, ia harus mengalahkan yang terakhir terlebih dahulu. Hampir saat dia mulai bergerak, dia sudah mendekat. Ekspresi tak sedap dipandang menyelimuti wajah lelaki tua itu saat ia terbang mundur sambil melakukan gerakan mantra dua tangan. Kemudian ia melambaikan jarinya, dan kabut melesat keluar, berubah menjadi sosok hantu jahat yang menerjang dengan ganas ke arah Suking. Di samping, pemilik kam melolong, cahaya keemasan memancar darinya saat ia melesat ke arah Suking. Mereka berdua melancarkan dua serangan ke arah Suking, bagaikan cengkeraman kuat, membuatnya tak berdaya. Saat itu genting, tetapi mata Suking berkilat dingin saat energi dan darahnya menyembur keluar. Kekuatannya meletus ke segala arah bagai badai, sementara di saat yang sama, bayangan hantu Hobgoblin muncul, menggeram ganas, lolongannya yang tak terdengar mengguncang area tersebut. Kedua tangan Suking mengepal saat ia melancarkan dua serangan pada saat yang bersamaan. Gerakan tinjunya menyebabkan goblin hantu itu terbelah menjadi dua, satu bagian mengarah ke pemilik perkemahan, dan bagian lainnya mengarah ke lelaki tua itu. Proyeksi energi dan darah. Itu, wajah pemilik perkemahan memucat saat tinjunya berbenturan dengan tinju kiri Suking. Saat goblin hantu itu menggeram, cahaya keemasan di sekitar pemilik perkemahan meredup, dan ia terpental mundur lebih dari 20 meter. Pria tua berjas brokat itu juga terkejut. Hantu ganas yang ia panggil dengan teknik sihirnya gemetar ketakutan menghadapi Hobgoblin yang mendekat. Kemudian, Hobgoblin itu menyambarnya, lalu terus maju ke arah pria tua itu. Sebuah ledakan terdengar saat pria tua itu terbanting ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Untungnya, ia dikelilingi oleh cahaya biru yang bersinar terang, mencegahnya mengalami cedera serius. Mengejutkan, cahaya yang bersinar terang itu berasal dari jimat kertas. Itu adalah harta karun jimat. Suking tampak agak pucat. Meskipun sangat kuat, ia menghadapi ancaman ganda dari pemilik kam dan lelaki tua berjas brokat. Akibatnya, organ-organ dalamnya kacau balau. Ia juga batuk darah. Namun, ia masih tetap kejam. Terlebih lagi, ia memanfaatkan keterkejutan pemilik perkemahan untuk menyerbu lelaki tua itu, mengerahkan seluruh tenaganya untuk pukulan berikutnya. Ingin mati, kata lelaki tua itu, wajahnya pucat, tetapi matanya dipenuhi kebencian yang berbisa. Mundur selangkah, ia mempertahankan penghalang yang diciptakan oleh harta karun jimatnya, dan secara bersamaan melakukan gerakan mantra dua tangan lainnya. Seketika, 8 hantu jahat muncul. Masing-masing tampak sekuat level ke-7 kondensasi ki, dan berdenyut dengan dingin yang menyeramkan saat mereka menerjang ke arah Suking. Mata Suking bersinar dengan cahaya yang tajam, alih-alih menghindarinya, ia membiarkan mereka menebasnya dengan gigi. Pada saat yang sama, ia meningkatkan kecepatannya dan melancarkan pukulan. Sebuah ledakan besar terdengar, dan harta karun jimat itu bergetar. Meski begitu, itu tetaplah harta karun jimat. Sebelum benar-benar terkuras habis, tidak akan mudah untuk melewatinya. Di sisi lain, bahkan lelaki tua ini pun tidak mungkin memiliki harta karun jimat kedua. Dan ia telah menggunakan harta karun ini berkali-kali sehingga kaligrafi di permukaannya semakin sulit dilihat dengan jelas.
Saat Suking memukul-mukulnya, efeknya semakin terasa. Pria tua itu menyadari hal ini, dan ia tampak semakin khawatir. Menyadari betapa ganasnya Suking, dan mengetahui ini adalah situasi hidup atau mati, matanya dipenuhi kegilaan saat ia melakukan gerakan mantra dan kemudian memuntahkan darah. Darah itu berubah menjadi hantu berwarna darah yang menyerbu ke arah Suking. Energi dan darah Suking melonjak, jadi dia bahkan tidak repot-repot melihat teknik sihir lawannya. Mengabaikan luka-lukanya, dia melancarkan pukulan lain. Sersan Thunder sudah sekarat, tapi kau tak bisa membiarkannya pergi begitu saja, kan? Mata Suking memerah saat hobgoblin hantu itu mendongak dan melolong. Kemudian, tinjunya bertemu dengan tinjunya saat ia mendaratkan pukulan. Harta jimat itu masih ada, tetapi terguncang hebat, sehingga lelaki tua berpakaian brokat itu terhuyung mundur, darah muncrat dari mulutnya, dan matanya dipenuhi histeris. Merasa kematian sudah di depan mata, ia berteriak, "Zhang Xiyuan, apa yang kau lakukan hanya berdiam diri? Ayo kita serang bersama." Zhang Xiyuan adalah nama pemilik Kam. Mendengar namanya dipanggil, pria itu menahan keterkejutannya dan sekali lagi menyerang. Darah merembes keluar dari luka di leher Suking, dan rasa sakit berdenyut di sekujur tubuhnya, tetapi ia mengabaikannya. Energi dan darahnya melonjak, dan hatinya dipenuhi amarah dan kegilaan. Sersan Thunder memilih untuk pergi, tapi kau malah terus membuat masalah. Dia menjalani hidup yang menyedihkan, tapi hatimu tertuju pada pemusnahan total. Suking tampak hampir gila saat ia melepaskan satu pukulan demi satu pukulan ke penghalang pertahanan lelaki tua itu, sementara goblin spektral itu melolong dan ikut menyerangnya. Ledakan menggema di markas pemulung saat kaligrafi pada harta karun jimat semakin memudar. Meskipun pertahanannya masih kuat, lelaki tua itu masih menderita luka parah akibat kekuatan serangan itu. Ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi dirinya saat bayang-bayang kematian semakin kuat. Harta karun jimatnya sangat efektif melawan teknik magis. Namun, ia berhadapan dengan seorang kultivator tubuh yang serangannya berulang kali menciptakan kekuatan resonansi. Dan tubuhnya yang sudah rusak tak akan bertahan lama. Saat ia batuk seteguk demi seteguk darah, keputusasaannya semakin menjadi-jadi. Ia ingin memohon ampun, tetapi resonansi yang ditimbulkan oleh pukulan tinju itu menghantamnya, membuatnya mustahil untuk melakukannya. Ia gemetar, tak mampu lagi melepaskan teknik sihir apapun, dan hanya bisa berteriak dalam hati. Aku tidak ingin mati. Urat-urat menonjol di dahi Suking, dan matanya merah padam saat ia melancarkan kedua tinjunya ke penghalang pertahanan yang diciptakan oleh harta jimat. Mati. Sebuah ledakan dahsyat terdengar saat harta karun jimat itu berputar dan terdistorsi. Jimat itu masih utuh, tetapi lelaki tua di dalam penghalang itu terguncang hebat hingga matanya melotot. Dan saat ini, ia benar-benar tak sanggup lagi menerima rentetan serangan ini. Matanya meledak, organ-organnya hancur, daging dan darahnya hancur berkeping-keping. Setelah melakukan ini, Suking perlahan berbalik, napasnya tersengal-sengal. Mengepalkan tangan kanannya, ia berbalik dan melancarkan pukulan untuk menghadapi serangan pemilik Kam yang mendekat. Suking terpental mundur sekitar 20 meter. Luka-lukanya yang berceceran kembali menganga, menyebabkan lebih banyak darah berceceran. Di bawah sinar matahari senja, Suking tampak bersimbah darah. Melihat hal ini, pemilik Kam sangat terguncang. Ia menatap rekannya yang telah hancur berkeping-keping, lalu lawannya yang berlumuran darah namun masih berdiri di sana, siap menyerang. Matanya dipenuhi niat membunuh. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Pada saat yang sama, para pemulung di sekitarnya juga terguncang. Dan ketika mata mereka tertuju pada Suking, mereka tampak terpesona.